Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Baiklah, di video ini saya ingin memberi informasi yang menurut saya bagus ya, untuk ikut-ikut berpartisipasi dalam masalah polemik nasab yang Ba'alawi yang beberapa bulan terakhir ini cukup mendominasi dunia media sosial, khususnya di YouTube ya. Begitu banyak polemik antara yang pro dan yang kontra dengan Ba'alawi, saling perang opini, saling perang video. Dan saya ingin ikut-ikut berpartisipasi, yaitu dalam topik DNA ya, tes DNA ya, dimana Ba'alawi dituduh sebagai Yahudi ya, karena DNA-nya katanya memiliki haplogrup G, dimana katanya haplogrup G ini merupakan haplogrup Yahudi, sehingga mereka menuduh bahwa Ba'alawi ini Yahudi dan sebagainya lah, dengan tuduhan-tuduhan yang bagi saya sudah banyak fitnahnya di situ ya. Di sini saya menemukan fakta ya, di Family Tree DNA ya, ini situs perusahaan di Texas Amerika yang membuka layanan untuk siapapun orang di dunia ingin mencari tahu haplogrup mereka melalui kromosom Y ya, sehingga mereka bisa tahu bahwa nenek moyang mereka itu siapa dan sebagainya lah. Nah, ini saya masuk ke proyek Quraisy dan Banu Hashim, di mana kita tahu di suku Quraisy adalah suku Nabi Muhammad dan Banu Hashim adalah keluarganya Nabi Muhammad ya. Nah, di sini saya menemukan ada fakta menarik, di mana ada seorang Habib berbangsa Asgaf yang ternyata masuk ke dalam suku Quraisy dan Banu Hashim, dan tidak hanya itu, dia masuk ke dalam sampel haplogrup Sayyidina Husain. Nah, ini kita kasih cari tahu, ini kit numbernya ya. Ini kit number ini seperti kode yang diberikan oleh Family Tree bagi siapapun yang memakai layanan mereka ya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengklaim saya sudah tes DNA di Family Tree, minta kit numbernya ya, agar kita cek apa benar dia sudah melakukan tes DNA, dan dia suruh membuka agar bisa dilihat secara publik ya. Nah, ini kita search, ini si Asgaf ya. Ini ya Asgaf ya, bernama Sayyid Ehab Agil Muhammad Asgaf ya, saya perbesar. Nah, Sayyid Ehab Agil Muhammad Asgaf ini masuk ke dalam Quraisy Banu Hashim, dan dia masuk ke dalam sampel dari Sayyidina Husain. Nah, ini kita kembalikan ke halaman awalnya. Ini ya, saya perkecil dulu. Nah, sekarang kita cari si Ehab tadi, Habib Ehab. Nah, ini ya dia ya. Nah, kita perbesar. Ini yang tadi ya. Nah, ini ya. Dia masuk ke Ainat Husainiyah. Jadi ke sampel dari haplogrup yang dipercaya sebagai haplogrupnya Sayyidina Husain ya. Nah, ini kan Quraisy, ini Ali, dan ini mutasi-mutasinya dari Sayyidina Husain. Dan si Habib Asgaf ini masuk ke dalamnya. Dan tidak hanya Asgaf, ada juga Al-Haddad, ada juga Asmad Khan, ada juga bin Syahab yang masuk ke haplogrup J1. Jadi di sini tidak benar jika dikatakan Ba'alawi itu hanya G ya. Karena ternyata hasil-hasilnya tuh bisa beda-beda ya, ada yang J, ada yang G dan sebagainya ya. Nah, dan juga ada bin Syahab, ada Asmad Khan. Kita buka lagi ya. Nah, ini di Saddah ya, Saddah Sayyid, ada Asmad Khan di sini ya. Nah, ini ya, Asmad Khan Mandura, Abdul Azim Mandura di Saudi Arabia, dan ini J haplogrupnya ya. Ini Asmad Khan juga Ba'alawi, yaitu marga dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ini termasuk ke dalam haplogrup J dan mendapat predikat atau label Sadah dari Family Tree ya. Family Tree ini udah menjadi nakobah baru nih rupanya. Ya, jadi sudah ada bangsa Asgaf, bangsa bin Syahab, Asmad Khan, Al-Haddad yang terverifikasi menurut nakobah familytreedna.com berhaplogrup J, dan mereka adalah Sadah dan keluarga dari Banu Hashim dan suku Quraisy. Ini sudah terverifikasi bahwa Ba'alawi tidak hanya G, karena memang haplogrup ini bisa bermacam-macam rupanya ya. Saya pernah baca di Astrogenetika itu ada saudara sepupu yang melakukan tes DNA di Family Tree,
di mana satu orang berhaplogrup C sedangkan sepupunya berhaplogrup G, padahal ayah mereka ini adik kakak ya. Jadi sepupu ya, jadi ayah mereka ini adik kakak. Nah, ini sepupu melakukan tes DNA dan ternyata si sepupu yang satu haplogrupnya C dan sepupunya adalah G. Ini ada baca di forum. Nah, ini kan jadi aneh ya, jadi bisa beda-beda gitu ya. Nah, dan ternyata ada yang lebih aneh lagi, yaitu menurut penjelasan dari Wakil Ketua Naat Bapak Muhsin yang mengatakan bahwa keturunan Sunan Giri dan Sunan Kudus itu haplogrupnya O ya. Haplogrupnya O ya. Jadi yang sekarang ini mengaku sebagai keturunan Sunan Giri dan Sunan Kudus, menurut penjelasan Wakil Ketua Naat itu haplogrupnya O. Padahal kita tahu bahwa Sunan Giri dan Sunan Kudus adalah syarif dan syayid keturunannya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu tentunya Sunan Kudus dan Sunan Giri memiliki haplogrup J seperti haplogrupnya Nabi Muhammad. Namun kenapa kok keturunannya atau yang mengaku keturunannya haplogrupnya malah O? Nah, ini sangat diherankan. Nah, jika begini jadinya, maka bisa ditolak oleh seorang ahli genetik dari tanah air, yaitu Bapak KRT Fakih Wirahadikusumo, yang kata beliau bahwa haplogrup itu berdasarkan kromosom Y, di mana kromosom Y ini sangat stabil, yang tidak akan mudah berubah meskipun pada 40 keturunan ke bawah tetap kromosom Y ini akan stabil, tingkat stabilitasnya hingga 99,999% kata dia. Jadi dari sekarang saya sampai ke 40 keturunan saya, maka kromosom Y saya akan stabil dan haplogrupnya tetap sama. Namun sedangkan Sunan Giri dan Sunan Kudus keturunannya menjadi O, padahal antara keturunan yang mengaku keturunan sekarang sampai Sunan Giri atau Kudus paling hanya selang beberapa generasi, bisa jadi 10 atau 11 ya, namun sudah berubah jadi O. Nah, kita akan dengarkan dulu penjelasan dari ketua atau wakil ketua Naat mengenai perubahan yang drastis dari J ke O ini. Baik. Semua yang tes DNA dari Sunan Giri, Sunan ya, dari beberapa Sunan Giri dan Sunan Kudus, haplonya O gitu. Semuanya ini berbicara haplo ya, berbicara haplo. Ya, jadi berbicara haplo gagal ya intinya ya, dan ini ditolak sama KRT Fakih ya. Kita dengarkan dulu penjelasan dari KRT Fakih ya, bahwa haplogrup J ini berdasarkan kromosom Y yang sangat stabil. Dari seluruh laki-laki ke Rasulullah. Nah, melalui ujinya apa dari Sunan Kudus melalui kromosom Y. Kromosom Y ini relatif lebih stabil dalam arti untuk genetika ya. Makanya ketika ada seorang ahli informatika mengupas genetika ini penyesatan ketika mengatakan bahwa kromosom Y ini lebih cepat nanti bermutasi. Ini teori ini berlaku untuk kromosom Y yang akan musnah. Ini teori ya, 4,5 juta tahun yang akan datang. Tetapi tidak untuk kestabilan kromosom Y yang diturunkan dari ayah ke anaknya, anaknya ke cucunya dan seterusnya. Ketepatan atau akurasinya 99,99%. Dengan keputuran jenengan akurasi kromosomnya 99,99%. Putra jenengan ke cucu laki-laki jenengan 99,99%. Kira-kira 40 generasi berapa pergeserannya? Kan masih 99% toh? Ya, paling selisih berapa? Tidak sampai 80% atau 80% ya kan. Jadi tidak sampai merubah struktur DNA jenengan secara drastis. Ya, intinya kata ahli genetik Nusantara kita ini bahwa kromosom Y sangat stabil ya, dan itu diiyakan oleh Pak Fuad ya. Ini ahli genetik luar biasa nih. Namun ternyata konconya yaitu dari Naat mengatakan bahwa haplogrup keturunan Sunan Giri itu jadi ini gimana penjelasannya Pak Fakih ya. Semoga Anda bisa mempunyai penjelasan yang ilmiah untuk menganalisa bagaimana bisa terjadi dari J ke O ini ya, dan semoga Anda bisa memberi jawaban yang cepat ya. Baiklah, terima kasih saudara semua untuk sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sudah terbukti bahwa banyak dari Ba'alawi berhaplogrup J yang diklaim oleh Family Tree DNA sebagai haplogrupnya orang Arab, J1 sebagai Bani Hashim ya, dari suku Quraisy